Sementara itu, pemirsa menyikapi berbagai kasus narkoba yang marak terjadi belakangan ini di Bali dan menyita perhatian masyarakat. Kami akan mengulasnya bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Brigjen Pol Putu Gede Swastawa yang telah terhubung bersama kami via telepon. Selamat malam, Bapak Brigjen Pol Putu Gede Swastawa. Selamat malam. Ya, Bapak langsung saja, seperti yang kita ketahui belakangan ini, Bali dihebohkan dengan maraknya kasus narkoba yang seakan-akan tidak ada putus-putusnya. Mulai dari penemuan 19.000 pil ekstasi di tempat hiburan Akasaka, kemudian menyusul 9.000-an ekstasi di imigrasi Bandara Ngurah Rai, serta yang terbaru dan menghebohkan Bapak, yakni tertangkapnya oknum anggota DPRD Tabanan yang mengkonsumsi sabu di salah satu hotel di Jakarta saat bertugas. Nah, bagaimana pandangan Bapak melihat fenomena ini? Apakah bisa dikatakan Bali sudah darurat narkoba? Iya, itu fenomena yang muncul pada saat sekarang ini inilah realita yang ada di Bali. Untuk masalah darurat bukan hanya di Bali saja, di Indonesia juga darurat. Dibuktikan dari barang bukti atau tangkapan itu tidak diproduksi di Bali, tetapi justru didatangkan dari daerah lain. Artinya bahwa seluruh daerah Indonesia ini juga darurat narkoba. Tetapi yang menjadi persoalan adalah Bali menjadi tujuan. Banyak sekali narkoba itu datang ke Bali, berarti adanya peminat. Artinya ada demand, ada kebutuhan, ada orang yang menginginkan di Bali. Itulah yang menjadi perhatian kita. Munculnya persoalan ini, tangkapan ini, ataupun ada yang juga penyalahguna yang ditangkap itulah gambaran kita bahwa kita itu semua sekarang menjadi mawas diri. Semuanya harus melakukan tindakan pencegahan dari masyarakat itu sendiri, kemudian dari BNN dengan kepolisian untuk melakukan supply reduction namanya. Jadi mencegah barang-barang itu supaya tidak datang ke Bali. Ya. Baik Bapak, terus apa langkah konkret BNN untuk mengurangi penyebaran dan peredaran narkotika di Bali? Ya, langkah konkret yang pertama itu kemarin kan setiap media massa saya beritakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh BNN. Apakah itu sosialisasi, diseminasi namanya, advokasi, penguatan, TAT kita lakukan, trainer of trainer kita lakukan. Nah, setelah terbentuknya itu pengetahuan dibentuk, kemudian kita membuat relawan, pecalang-pecalang, tokoh-tokoh masyarakat sudah kita lantik menjadi relawan. Cuman baru sedikit, baru 1.700 dari seluruh Bali yang ada pecalang. Kemudian yang kedua adalah kita membuat namanya generasi muda penusa di Bali ini supaya membuat namanya pernyataan diri sebagai Banjar atau desa bersih narkoba, seperti Banjar Kertepala, sekarang Banjar Desa Kuto sudah. Berikutnya minggu ini adalah Kecamatan Sawan yang ada di Buleleng. Itu bentuk outcome yang kita harapkan, di mana masyarakat itu tumbuh dengan dirinya sendiri untuk melakukan pencegahan. Yeah. Pencegahan lebih penting daripada pemberantasan atau penangkapan. Ingat, 10% otak manusia kalau dia menggunakan narkoba sampai seumur hidup tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dipulihkan. Artinya kalau dia tes IQ umpamanya, saya perkirakan mereka tidak akan mencapai normal ukuran IQ manusia 120 ke atas ya. Dia kemungkinan 100 ke bawah. Dan ingat, kalau sudah anak kita suka mencuri, berbohong, begadang, lingkup terkecil saja di rumah tangga kita sendiri itu, tidak mau dikasih tahu dan badannya kurus, mata pelajarannya menurun nilainya, patut dicurigai dia sebagai penyalahguna. Demikian. Bapak, yang terakhir Bapak, apa himbauan dari BNN untuk menyelamatkan masyarakat Bali khususnya generasi muda dari pengaruh bahaya narkotika? Iya, BNN dengan kepolisian akan bekerja terus bekerja sekuat tenaga, tidak akan pernah berhenti dengan anggaran yang ada, namanya DIPA dan non DIPA. Tentunya kita mengharapkan langkah-langkah ke depan adalah bagaimana instansi dinas, swasta, negeri, pemerintah, stakeholder, siapapun mereka yang berkepentingan memiliki karyawan, memiliki buruh, baik dalam rangka rekrutmen ataupun dalam rangka sudah menjadi mereka pegawai, instansi dinas, pemerintah, swasta, dan negeri, atau siapapun mereka mengelola karyawan,
kita mengharapkan setiap 6 bulan sekali itu melakukan tes urin. Tes urin itu biayanya dari diri sendiri, tentunya kelebihannya tidak mungkin mencukupi seluruh masyarakat di Bali, ya. Artinya menganggarkan itu harganya sampai dari 60.000 sampai 100.000 sesuai dengan parameter. BNN siap sebagai tenaga ahli, tetapi alat-alatnya disiapkan oleh instansi dinas swasta yang bersangkutan. Dengan adanya demikian itu kontrol. Jadi sanksinya kalau sudah 6 bulan dia positif, pecat. Itu saja, gampang. Akhirnya tidak akan orang mau mencoba. Kenapa? Saya dipecat nanti. Ya. Seandainya dia pedagang swasta atau tidak dites, seandainya dia kena sabu-sabu, ya nggak mungkin laku jualannya. Kenapa? Harus buka jam 7, dia buka jam 12 lah kira-kira demikian. Itu langkah-langkah strategis, di samping penyuluhan semua yang kita lakukan sekarang ini yang perlu untuk kedepannya demikian. Baik, terima kasih Brigjen Pol Putu Swastawa, Kepala BNN Provinsi Bali telah bergabung bersama kami.